Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita di dalam pembahasan fikih kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah, masuk dalam kitab terakhir dalam kitab ibadah. Karena secara umum pembahasan fikih terbagi dua, ada fikih ibadah dan ada fikih muamalah. Fikih ibadah itu mulai dari toharoh, sholat, zakat, puasa. Ini yang terakhir, haji. Setelah ini kita akan masuk bagian kedua, ada namanya fikih muamalah. Terkait dengan muamalah sesama manusia. Dan alhamdulillah, Masya Allah, seperti yang disebutkan oleh Haji Idrus sama Haji Rahim, walaupun mereka berdua berselisih pendapat tentang tahun mulainya taklim di sini, yang jelas sudah lama sekali ke taklim. Dan tentunya karena lamanya itu, maka kita bisa berhasil ini sampai ke kitab terakhir dari fikih ibadah. Itu kita akan memasuki rukun Islam yang terakhir, haji. Kata penulis rahimahullah, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, Kitabul Haji, kita pembahasan tentang haji. Kata beliau, babu fadlihi wa bayani man furidu alaih. Ini bab pertama. Bab tentang keutamaannya dan penjelasan siapa yang wajib untuk berhaji. Di bab ini kita akan melihat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan ibadah yang satu ini dan siapa yang diwajibkan untuk melakukan ibadah ini. Untuk melakukan ibadah ini. Beliau sebutkan hadis pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Muttafaqun alaih. Utamaan yang sangat besar. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Siapa yang berumroh kemudian lagi berumroh, maka dosa antara dua umroh ini adalah terhapus dengan umroh berikutnya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur. Haji yang mabrur kata para ulama, alladzi lam yukhalituhu atham wa ma'asin. Haji yang tidak bercampur dengan dosa serta maksiat. Itu dibilang haji yang mabrur. Ketika dia berjalan haji, berangkat dari negerinya sampai pulang, tidak ada dosa. Tidak bercampur dengan dosa dan maksiat.
Memang murni dia lakukan karena ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menyeru labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Saya menjawabmu ya Allah setelah menjawabmu. Artinya menjawab setelah jawab. Dia memang murni ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada maksiat. Kata Nabi, haji yang seperti itu laisa lahu jazaa'un, tidak ada balasannya illal jannah, kecuali surga. Iya. Ini balasan yang besar tentunya. Karena ya, kita dalam kehidupan dunia ini semua kita ingin masuk surga. Tujuan semua orang adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan berhaji ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan kepadanya, Nabi bilang tidak ada balasannya kecuali surga. Makanya dari sini haji ini diantara sebab seorang itu masuk ke dalam surga. Seorang itu masuk dalam surga. Dalam hadis riwayat ini riwayat Bukhari Muslim. Juga dari hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim juga. Kata Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul a'mali afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling utama? Qala, belum menjawab, imanun billahi wa rasulih. Ya, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini yang paling utama dalam kehidupan ini. Kita beriman kepada Allah, percaya akan adanya Allah, percaya bahwasanya hanya Dia Allah yang berhak untuk diibadahi, percaya kalau Allah punya nama dan sifat, wa rasulihi, dan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Ini amalan paling utama yang pertama. Qila tsumma madza? Kemudian lanjut ditanyakan kepada beliau, kemudian apa? Setelah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Qala, Nabi bilang, al jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Ia berjihad di jalan Allah. Ini utama yang berikutnya. Ketiga, qila tsumma madza? Dikatakan lagi kepada Nabi, kemudian apa lagi? Qala hajjun mabrur. Nabi bilang, haji yang mabrur. Jadi ini utama, amalan yang paling utama. Setelah keimanan kepada Allah dan setelah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi orang kafir. Dia urutan ketiga. Haji yang mabrur. Haji yang tidak dicampur dengan kemaksiatan. Juga dalam hadis Abu Hurairah juga sama, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW katakan, man hajja falam yarfas walam yafsuk roja'a ka yaumi waladathu ummuh. Siapa yang berhaji tidak berbuat maksiat, tidak berbuat kefasikan. Fasik itu maksudnya keluar dari ketaatan kepada Allah. Memang dia perjalanannya untuk taat, tidak maksiat. Dia sapar taat, bukan sapar maksiat. Maka kata Nabi, roja'a ka yaumi waladathu ummuh. Dia akan kembali ke kampungnya, ke negerinya, seperti hari saat ibunya melahirkannya. Wah, ini Masya Allah. Bukan hanya sekedar dipanggil Pak Haji kalau pulang ini. Ya. Nah, ini lebih besar daripada dipanggil Pak Haji. Lebih besar. Kalau itu tidak ada apa-apanya. Kalau dipanggil Pak Haji, bisa saja kita riak. Ya kan? Bisa saja kita ujub. Wah, ya saya haji.
Kita berbangga diri kan bisa saja begitu. Itu bisa membatalkan haji kita. Tapi ini pahalanya lebih daripada sekedar itu. Misalnya kita berhaji di umur 40. Berarti kan kita memasuki usia balik. Sekitar berapa tahun? Kalau dikurangi 15, anggap kalau kita balik di usia 15 tahun. 40, sekitar berapa? 25 tahun. Jadi ini maksiat, dosa yang 25 tahun ini saat balik yang tercatat, itu bersih. Kembali seperti dilahirkan oleh ibu. Bersih dosanya. Ini pahala orang yang berhaji. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan selainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, demikian pula sahabat Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taala anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqr wad dunub kama yanfil kir qabat al hadid. Kata Nabi, ikutkanlah antara haji dan umrah. Sesungguhnya keduanya akan menghilangkan kemiskinan dan akan menghilangkan dosa. Sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran dalam besi ketika dia membuat parang atau semisalnya. Iya. Ini untuk menegaskan hadis tadi. Jadi itu haji merontokkan dosa. Membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri seorang. Dalam diri seorang. Makanya ibadah ini karena kewajibannya satu kali seumur hidup. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan, harus betul-betul orang ikhlas. Jangan sampai dia membuang hartanya, membuang tenaganya, sia-sia karena ria, sum'ah, ujub, ini besar keutamaannya. Besar keutamaannya. Bahkan kata beliau di hadits berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qultu ya Rasulullah, alan nisa'i jihadun? Qala na'am. Alaihinna jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya berkata, wahai Rasulullah, apakah wajib bagi perempuan untuk berjihad? Nabi bilang, iya, wajib bagi perempuan untuk berjihad. Alaihinna jihadun la qitala fi. Atas mereka jihad tapi tidak ada peperangannya. Tidak ada peperangannya, jihadnya mereka perempuan. Apa itu? Al-hajj wal umrah. Jihadnya perempuan itu pergi berhaji atau pergi umrah. Itulah jihadnya perempuan. Itulah jihadnya perempuan. Jadi sama. Pahalanya tadi kan di hadis sebelumnya. Nabi ditanya. Jihad itu urutan kedua. Setelah itu haji urutan ketiga, amalan yang paling utama. Tapi bagi perempuan, jihadnya adalah berhaji atau berumrah. Jihadnya adalah berhaji atau berumrah. Ini keutamaan. Kata beliau, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa labdulahu. Ini lafaz Imam Ibnu Majah wa isnaduhu sahih wa asluhu fis sahih. Sanadnya sahih dan asalnya berada di dalam sahih. Yaitu
Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelahnya baru kita akan berbicara tentang hukum berhaji. Kata beliau rahimahullah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'rabiyun faqala ya Rasulullah akhbirni anil umrah awajibatun hi qala la wa anta ta'tamiru khairun lak. Wa akhrajahu Ibnu Adi min wajhin akhar dha'ifin an Jabir marfu'an al-hajj wal umrah faridatan. Kata beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata beliau seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang umrah, apakah wajib dia?" Kata Nabi, tidak. Tapi kamu berumrah itu lebih baik. Umrah tidak wajib. Tapi kamu berumrah itu lebih baik. Iya. Dan dikeluarkan ini riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, warraji waqfu. Tapi yang benarnya ini mauquf. Bukan perkataan Nabi, tapi perkataan Jabir bin Abdullah. Perkataan Jabir bin Abdullah tentang umrah tidak wajib. Ini yang merojinya dalam riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi. Iya. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Hajjaj ibn Arto'ah. Dia mudallis. Artinya secara sanad ke Nabi SAW dhaif. Yang sahihnya ini bukan perkataan Nabi. Kalau ini perkataan bahwa umrah itu tidak wajib. Ini perkataan Jabir bin Abdullah. Dhaif dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau berkata, dikeluarkan oleh Ibnu Adi dari sisi yang lain, tapi dhaif dari Jabir secara marfu. Haji dan umrah keduanya adalah wajib. Ini juga lebih dhaif lagi. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah bin Lahi'a. Dia adalah rawi yang jelek hafalannya. Di akhir umurnya terbakar kitabnya. Beliau termasuk rawi yang dhabtul kitabah. Beliau hafal hadis tapi lewat tulisan. Karena hafalan itu ada dua. Ada dhabtul sadar, ada hafal dengan dada, dan ada dhabtul kitabah, ada hafal dengan buku. Dan dua-duanya tidak tercela. Sebagian orang kadang kalau melihat orang selalu lihat buku, dia pergi mencela. Tidak, ulama dari masa ke masa seperti itu. Dia kan yang penting kita memanfaatkan apa yang kita miliki. Kalau kita kuat hafalannya, silakan hafal dengan dada. Kalau kita tidak kuat, maka hafal dengan tulisan. Hafal dengan tulisan. Semua orang masing-masing tahu kadar dirinya. Masing-masing tahu kadar dirinya. Ini Abdullah bin Lahi'a rahimahullah. Beliau adalah termasuk rawi hadis yang dhabtul kitabah. Beliau hafal hadis pakai tulisan. Qadarullah di akhir umurnya terbakar pustakanya. Semua buku-bukunya terbakar. Akhirnya dia sampaikan hadis mukhtalif, campur-campur. Ya, campur-campur. Karena tidak kuat hafalannya. Yang ada bukunya adalah di bukunya yang terpercaya. Maka ketika ada dia dalam hadis dhaif. Karena hafalannya setelah itu dia sampaikan lewat hafalan. Sementara hafalannya sudah tidak kuat. Ya, hafalannya tidak kuat. Ini bukan mengkritik ulama seperti kalau sebagian orang kalau dibilang itu tidak baik, tidak kuat hafalannya, tidak bagus penyampaiannya. Itu bukan mengkritik dalam artian membicarakan aibnya, bukan. Itu namanya dalam rangka menjaga agama. Sebagian orang katakan, kenapa kamu masih bicara karena orang sudah meninggal? Iya, dia sudah meninggal, tapi pikirannya masih banyak sesat. Jadi kita sampaikan kepada umat, jangan sampai mereka tertipu. Ini para ulama kita. Iya, Abdullah bin Lahi'a orang baik, bukan orang sesat. Tapi terkait dengan hadis, hafalannya buruk. Jadi para ulama kita katakan, buruk hafalan.
dalam rangka menasihati umat jangan sampai pergi disohikan padahal hadisnya apa? Dhaif. Jadi makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar katakan ini sisi yang dhaif. Karena itu tadi dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah rahimahullahu taala dari Jabir. Dari Jabir. Dua hadis ini membicarakan tentang hukum umroh, tentunya sekaligus hukum haji. Haji tentunya tidak diragukan. Dia adalah rukun Islam. Wajib, tapi bagi yang nanti terpenuhi syarat. Iya. Berdalil dengan Quran, juga hadis Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran, ada ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi orang manusia, ya, berhaji ke Baitullah karena Allah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu menempuh jalan menujunya. Demikian pula sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, bunyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. Ini hadis sering kita sampaikan. Sudah kita ambil salat. Sebelumnya tentunya syahadat, tapi tidak dibahas di buku fikih. Dia dibahas di buku akidah, buku keyakinan. Salat, zakat, puasa. Dan sekarang haji. Itu Islam dibangun di atas itu. Ya, dia adalah wajib. Adapun umroh apakah wajib? Ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, demikian pula kebanyakan dari pengikut dari Imam Syafi'i, ya, berpendapat bahwa umroh juga wajib sama dengan haji 1 kali seumur hidup. Umroh juga wajib, ya, juga sama dengan haji 1 kali seumur hidup. Walaupun ada juga yang berpendapat hukumnya adalah sunnah, seperti, ya, pendapat dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Jadi ulama madhab dari Imam 4 terbagi 2. Imam Syafi'i, Imam Ahmad wajib. Imam Malik, Imam Abu Hanifah sunnah. Kalau umroh. Ya, dalam masalah ini memang tidak ada hadis yang nyata, yang sahih terkait dengan hukum umroh. Kalau haji jelas. Kalau haji jelas dalilnya. Adapun umroh, hadis tadi ada 2 hadis yang belum sampaikan, dua-duanya apa? Dhaif. Dua-duanya dhaif. Yang jelas, kalaupun umroh ini adalah tidak wajib, kalau kita berpegang dengan pendapat yang kedua, tapi kita berpegang dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, itu juga ada sisinya, ya, dari para ulama rahimahumullah. Karena ada ayat di dalam Al-Quran digandengkan antara haji dan umroh. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah digandengkan. Jadi ada sisi memang kekuatan dari madhab yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyandarkan kepada pendapat kebanyakan, ya, bahwa dia adalah sunnah. Dia adalah sunnah. Ya. Kemudian syarat wajibnya. Ini yang paling penting. Iya. Kapan itu haji dikatakan wajib? Iya. Syarat wajibnya haji disebutkan oleh para ulama, pertama harus Islam. Muslim. Iya.
Itu syarat wajib namanya. Iya. Orang kafir, kalau dia berhaji tidak sah. Dan tidak wajib dia haji dalam keadaan dia kafir. Dia memang diketop, diajak untuk berhaji, tapi sebelumnya harus masuk Islam. Ini syarat pertama. Dari syarat wajibnya haji. Syarat kedua, dan syarat ini ya, syarat ya Islam, ini tidak ada silang pendapat. Di kalangan para ulama rahimahumullah ta'ala. Kata Imam Nawawi, al-kafir al-asli la yutolak bi fi'lihi di dunia bila khilaf. Orang kafir asli yang belum masuk Islam itu tidak dituntut untuk melakukan haji di dunia tanpa ada silang pendapat. Tanpa ada silang pendapat. Demikian pula dinukil oleh Al-Imam Ibnul Mundhir rahimahullah, in kanal kafir aslian lam yajib alaihi ijma'a. Kalau dia kafir asli, tidak wajib baginya haji berdasarkan kesepakatan. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibn Hazm, ijma'un mutayakkon. Ya, dia adalah kesepakatan yang diyakini tentunya. Itu syarat pertama. Syarat kedua, al-aqlu. Syarat wajibnya haji harus dia orang yang berakal. Tidak sah hajinya orang gila. Tidak sah hajinya orang gila. Ini juga disepakati. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa ajma'atil ummatu ala annahu la yajibul haji alal majnun. Sepakat umat bahwasanya tidak wajib haji terhadap orang gila. Tidak wajib haji terhadap orang gila. Jadi ini harus berakal. Ia harus berakal. Yang ketiga syarat wajibnya adalah harus dia berusia balik. Itu syarat wajibnya haji. Harus dia sudah berusia balik. Kalau perempuan sudah haid, laki-laki sudah mimpi basah, atau tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, dia belum haid atau belum mimpi basah, tapi tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, maka dia sudah balik. Dia sudah balik. Karena Nabi SAW bersabda, rufi'al qalam an salasa, diangkat kewajiban itu dari 3. Di antara yang disebutkan adalah as-sobi hatta yablug, anak kecil sampai dia balik. Makanya berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, la na'lamu fi hadza ikhtilafan. Tidak diketahui ada khilaf. Tidak diketahui ada perselisihan akan syarat ini. Jadi harus berakal. Syarat yang keenam ya, dari syarat wajibnya haji, dan ini tentunya adalah syarat yang terakhir, harus dia mampu. Harus mampu. Ya. Dia mampu untuk ke sana, badannya, dan mampu uangnya. Mampu uangnya. Iya. Kalau badannya mampu tapi uangnya tidak mampu, itu dianggap tidak mampu. Syarat ini tentunya disepakati, kata Imam Ibnu Qudamah, la na'lamu fi ikhtilafan. Kami tidak mengetahui ada silang pendapat. Demikian pula kata Imam Nawawi rahimahullah, al-istita'atu syartun liwujubil haji bi ijma'il muslimin. Mampu itu adalah merupakan syarat wajibnya haji berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Mampu adalah syarat wajibnya haji berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ini syaratnya. Adapun ya yang disebut juga oleh para ulama kita rahimahumullahu taala ya, terkait dengan kemampuan itu ya, sehat badannya, kuat badannya. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dia bilang az-zat war-rahilah. Dia punya biaya, punya kendaraan. Kalau tidak punya kendaraan, dia mampu membiayai untuk naik kendaraan. Itu yang disebutkan ketentuan dari mampu. Ketentuan dari mampu. Iya. Ini semua masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu ya untuk bersafar kepada Baitullahi al-Haram, kepada Baitullahi
al-haram. Oleh karena itu, disinggung dalam hadis setelahnya, kita baca untuk menutup pembahasan kita terkait dengan syarat yang kita barusan itu, ya, syarat mampu. Kata beliau an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, "Qila ya Rasulullah, mas sabil?" Qala azdadu warrahilah. Ya, dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, dikatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa itu as-sabil?" Kan diayatkan man istata'a ilaihi sabil. Man istata'a ilaihi sabil. Apa itu sabil? Apa itu as-sabil? Kata Nabi, az-zadu warrohah. Ya, warrohilah. Bekal dan kendaraan. Bekal dan kendaraan. Ini rawahu Daruqutni wa sahal Hakim wa raji irsalu. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, disahihkan oleh Hakim, tapi yang benarnya dia mursal dari perkataan tabi'in. Dan memang hadits ini adalah hadits yang dhaif secara sanad dari ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari riwayat Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah, dari Sa'id ibn Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas, dari Qatadah dan dari Anas, ya, dengan sanad yang benarnya dia bukan dari ucapannya Anas tapi dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in rahimahullahu taala. Jadi hadisnya dhaif, tapi walaupun dhaif, ini hadis dhaif tapi kita berdalil dengan ayat tadi. Kan manistato'a, siapa yang mampu. Siapa yang mampu. Dan kata beliau wa akhrajahu Tirmidzi min hadits Ibnu Umar aidan wa fi isnadihi dha'fun. Diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar juga, tapi dalam sanadnya terdapat kelemahan, bahkan disebutkan oleh para ulama dalam riwayat Imam Tirmidzi itu dhaif jiddah, hadisnya palsu. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ibrahim ibnu Yazid al-Khawzi, dia adalah matruk, ditinggalkan haditsnya. Dia adalah rawi yang ditinggalkan haditsnya. Ini, ya, pembahasan pembuka kita dalam pembahasan haji. Berikutnya lagi nanti insyaallah, ya, kita akan mengambil kembali terkait dengan hajinya anak kecil. Kan kita bilang syaratnya sudah balik. Bagaimana kalau ada anak kecil pergi berhaji? Apakah dapat pahala atau tidak? Ini nanti akan datang pembahasannya insyaallah di hadits yang beliau sampaikan. Yang beliau sampaikan. Adapun terkait dengan cara berhaji, nanti insyaallah kita akan sampaikan sedikit demi sedikit ini sesuai dengan hadits. Ya, nanti akan dimulai dengan pembahasan bab berikutnya, bab mawaqit terkait dengan miqat. Itu nanti akan dibahas. Ya, dengan, ya, hadits yang beliau sebutkan. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan, Pak. Terima kasih banyak, Ustaz. Kesempatan diberikan kepada kami. Majelis sembahyang kami, ya. Ini pertanyaan saya, Ustaz. Keluar sedikit dari kajian malam ini. Sedikit saja. Ini malam kami tidak banyak bertanya, Ustaz. Mungkin satu atau dua pertanyaan saya. Maksimal 3 saja. Baik. Itu seperti biasa itu, Pak, berarti. Alhamdulillah. Kenapa, Ustaz? Pertama, kami dibatasi waktu salat. Kedua, ada hadis yang kami baca, Ustaz, sebelum ke masjid tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci 3 hal untuk kalian. Pertama, desas-desus. Kedua, membuang-buang harta. Ketiga, banyak bertanya hal yang tidak penting.
ada Rawahu Bukhari. Pertanyaan saya pertama, Ustaz. Ada riwayat atau hadis yang pernah kami dengar. Ada seseorang bertanya kepada Aisyah, istrinya Rasulullah. Pertanyaannya, bagaimana akhlak Rasulullah? Ummul Mukminin. Istri Rasulullah kata menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maksudnya Ustaz, tapi jangan dulu dijawab. Masih ada kaitannya. Apa lanjutannya? Waktu kecil saya, Ustaz, ibu kami pernah berkata, kalau anak mau melihat orang beriman, lihat akhlaknya. Biar tinggi lagi sekolahnya, kalau tidak memiliki akhlak yang mulia, itu nonsen iman. Lanjut, Ustaz. Ayahku juga pernah memarahi kami di masa kecil, tapi barangkali seumur saya yang bersandar di belakang, yang di samping tembok. Dengan bahasa Makassar, kau Rahim, niat tolinu tapi atau lipamaja jatuh. Maksudnya, masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Atau sebaliknya, tidak pernah sehingga masuk atau masuk di benak. Itu perkataan yang saya. Ini senada dengan nasihat Imam Syafi'i. Bersabarlah dengan pahitnya sikap dari orang guru, karena sungguh masuknya ilmu ada di dalam sikap kerasnya. Lanjut, Imam Syafi'i berkata, barang siapa belum merasakan pahitnya belajar sesaat, maka ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Lanjut lagi, Imam Syafi'i berkata, barang siapa tidak belajar pada masa mudanya, maka takbirlah 4 kali untuk kematiannya. Lanjut lagi, Imam Syafi'i berkata, harga diri seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Jika keduanya tidak ada, maka tidak ada guna keberkahan. Hadis rawahu Imam Muslim. Kitab Al-Iman nomor 233 halaman 145. Kami tambahkan lagi, Ustaz. Sedikit, Ustaz. Mohon maaf dan majelis As-Sunnah yang kami lihat. Sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa para sahabat ketika bermajelis bersama Rasulullah alaihi wasallam seperti ini, Ustaz. Dan wahyu diturunkan kepada beliau, mereka diam, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang bertengger. Hadis riwayat. Pertanyaan kedua, Ustaz. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, Islam pada mulanya asing dan akan kembali asing seperti sebelumnya. Dan beruntunglah orang-orang terasing. Mohon penjelasannya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Banyak hadis yang Pak Haji sampaikan nih. Buku apa kita baca, Pak? Masya Allah. Alhamdulillah. Itu buku ilmiah institut. Jadi itu kita baca. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Jadi banyak ilmu ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Baik. Jadi kita tanyakan tadi dari hadis itu, beliau tanya satu ya, tapi hadisnya Alhamdulillah banyak baru sampaikan. Alhamdulillah. Iya. Bukan hanya hadis, bahkan ada perkataan Imam Syafi'i juga ya terkait dengan pentingnya berilmu. Ya, cuman yang beliau tanyakan tadi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Aisyah pernah ditanya ya terkait dengan akhlak Rasulullah,
Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Ya, apa maksudnya akhlaknya Quran? Maksudnya jelas. Maksudnya sebenarnya sangat jelas. Karena Nabi kita Muhammad SAW ya belum pernah berkata innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan ya akhlak-akhlak yang mulia. Beliau diutus, diturunkan tentunya kepada beliau Quran. Diturunkan kepada beliau Quran. Iya. Jadi yang diinginkan dengan kesempurnaan akhlak itu adalah apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya Aisyah ketika ditanya apa akhlaknya? Ya Quran. Kan di dalamnya segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam Quran. Semua yang kita butuhkan dalam kehidupan ini ada apakah terkait dengan hak Allah atau terkait dengan hak sesama. Itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir dan memahami maknanya, maka tentunya dia akan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dengan yang akhlak yang mulia. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka tidak melewatkan ayat kecuali mereka menghafalkan, memahami maknanya dan mengamalkan isinya. Kan itulah tuntutan. Kalau kita mau tahu akhlak Rasulullah, akhlak Islam, tentunya kita harus membaca apa? Al-Quran. Itu yang disebutkan. Oleh karena itu, ketika kita menghajar Quran, dalam artian kita menjauhinya, maka akan jauh kita akhlak dari akhlak Islam. Kita akan jauh dari akhlak Islam. Itu ketika kita menjauh Al-Quran. Menjauhi Al-Quran. Iya. Itu sebenarnya dalam hadits Aisyah yang disebutkan oleh Pak Haji tadi, itu terdapat anjuran dan dorongan untuk ya belajar Al-Quran. Karena tidak ada jalan untuk ya mengetahui bagaimana Nabi SAW dulu ya bersikap, bertindak, berbuat kecuali dengan jalur Al-Quran. Kecuali dengan jalur Al-Quran. Itu anjuran pertama yang dikatakan oleh Aisyah. Artinya kalau mau disampaikan terlalu banyak. Kan dia tanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Ini kan berarti kita akan menjelaskan, Aisyah akan menjelaskan bagaimana Rasulullah tidur sampai bangun tidur dan sampai tidur kembali. Dan dia akan menjelaskan Rasulullah SAW dari tahun pertama beliau diangkat. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun akan dijelaskan. Makanya Aisyah menjawab dengan jawaban pendek. Kalau mau tahu, maka akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Ini maksudnya jawaban pendek, tapi memberikan dorongan untuk kita. Ya, sekarang kita tidak lihat Rasulullah. Ya, kalau mau tahu, baca Quran. Dengan tadabbur. Baca Quran dengan tadabbur. Itu yang dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan. Karena Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana dikatakan oleh Abu Dar, radhiyallahu taala anhu, tarokana Rasulullah SAW ya wa qad 'allamana kulla syai'in ilma. Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan beliau telah mengajarkan kepada kita dan menyampaikan kepada kita segala sesuatu itu ilmunya. Semuanya. Ya, makanya ketika di haji terakhir Nabi berhaji di tahun ke-10. Ya, tahun terakhir 10 Hijriah. Ya kan Fatu Makkah tahun ke-8 Hijriah, kemudian Abu Bakar berhaji di tahun ke-9. Tahun ke-9. Nabi haji tahun berikutnya. Ya, tahun terakhir di Haji Wada. Nabi berkata kepada seluruh manusia karena di tahun ke-9 setelah tahun ke-8 itu, orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Sudah berbondong-bondong untuk masuk Islam. Nah itu yang orang tunggu. Kalau ini Muhammad sudah berhasil kalahkan Mekah, dia yang benar. Karena tidak ada orang yang bisa taklukkan Mekah. Yeah. Ketika beliau taklukkan Mekah, semua orang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Makanya dikenal dengan tahun 9 itu dibilang tahun wufud, tahun datangnya orang-orang yang masuk
Islam. Nabi tidak haji. Ketika tahun 10 beliau berhaji dalam keadaan sudah ramai manusia. Sudah ramai manusia. Di situlah beliau katakan kepada para sahabat, hal balak, apakah saya sudah sampaikan semuanya kepada kalian? Kata para sahabat, iya, engkau sudah sampaikan. Pulang dari situ ya belum meninggal. Belum, sallallahu alaihi wasallam, meninggal. Segala sesuatu sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Maka itu tadi ya kesimpulan dari jawaban Aisyah, supaya kita tidak terlalu banyak mencari di tempat lain. Kalau mau tahu ya langsung Quran saja. Langsung Quran saja. Ini juga sebagai dalil untuk kita sebenarnya. Karena sebagian orang kadang berbicara mana yang lebih utama, mana yang lebih duluan. Belajar adab atau belajar ilmu. Ya gimana caranya? Kalau kita tidak tahu ilmu, tidak bisa beradab. Karena kita akan beradab kalau kita punya ilmu. Punya Quran. Kita bisa menempatkan diri kapan kita maju, kapan kita mundur, kapan kita bilang, kapan kita tidak bilang. Itu tentunya dengan punya ilmu. Dengan punya ilmu. Iya, karena kita tidak bisa tahu adab kalau kita tidak punya ilmunya. Kalau kita tidak punya ilmunya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, itu secara singkat terkait dengan yang belum tanyakan, gimana apa maksudnya akhlaknya Quran? Untuk pertanyaan kedua tadi terkait dengan masalah Islam pada mulanya. Baik. Betul. Jadi Nabi SAW bersabda, Bada'a al-Islamu goriban. Wa sayaudu goriban. Islam muncul dengan keterasingan. Bahkan saat Nabi SAW diutus di umur 40 tahun, beliau diutus dengan surat, diangkat menjadi Nabi dengan surat Iqra, 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama beliau diutus menjadi Nabi. Setelah itu beliau diangkat menjadi Rasul dengan surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir. Iya. Kum fa'andir. Itu sampai beberapa ayat setelahnya. Diangkat menjadi Rasul. Di situ tadinya beliau dikenal. Sebelumnya dikenal dengan orang yang paling jujur. Orang yang paling jujur di kalangan kaumnya. Tiba-tiba ketika belum menyerukan Islam, langsung asing. Tidak ada yang beriman kepadanya dari kalangan laki-laki dewasa kecuali Abu Bakar. Dari kalangan perempuan dewasa hanya Khadijah. Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Ya, dari kalangan anak-anak. Itu yang pertama beriman kepadanya, asing. Ada yang beriman disiksa oleh orang-orang Quraisy musyrik. Asing Islam. Bahkan mereka bilang dia ini telah kena sihir. Dia ini telah gila. Saking asingnya itu Islam. Itulah awal mulanya Islam. Setelah itu Islam, apalagi setelah Fatu Makkah, tersebar. Tersebar luas Islam. Ditambah lagi di masa para sahabat yang mulia. Di masanya Umar terjadi penaklukan terhadap banyak negeri. Banyak negeri. Islam dikenal. Islam dikenal dan akan kembali asing. Sekarang kan sudah mulai. Orang yang pakai Islam di asing sekarang. Yang pakai jenggot ya dianggap aneh. Iya. Bahkan ada yang bilang kambing. Iya. Orang yang pakai cadar dianggap ninja. Asing. Padahal kan ada Quran. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna dalika adana ayyurabna wa la yudain. Katakan wahai nabi katakan kepada istrimu, anakmu, kepada perempuan yang beriman, ulurkan jilbabnya. Ulurkan jilbabnya, yaitu menutup dari kepala sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Demikian itu supaya mereka mudah dikenal dan tidak diganggu. Sekarang orang malah bilang, kalau yang seperti itu tidak dikenal. Iya, itu supaya mudah dikenal. Karena kalau semuanya tidak pakai jilbab, tidak ada yang kenal. Itu anaknya siapa itu? Coba ada yang pakai jilbab. Langsung dikenal. Dan dia tidak diganggu. Tapi ini sudah asing. Sudah asing. Nah, ini sudah mulai. Itulah dibilang akan kembali asing.
Sampai nanti dekat hari kiamat, tidak ada lagi orang yang bilang Allah, Allah. Tidak ada lagi orang yang bilang Allah, Allah. Ya, maka alhamdulillah kita sekarang ini alhamdulillah masih banyak orang belajar. Ya. Masih banyak orang yang sholat, masih banyak orang yang berpuasa kalau datang Ramadan, masih banyak orang yang berhaji bahkan antriannya bertahun-tahun. Itu alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Itu maknanya bahkan nanti sampai tidak ada yang mengatakan lagi Allah, Allah. Oh, baik, sudah pegang mic beliau ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umum, khususnya sesuai kajian ini tentang haji mabrur. Apakah kemaksiatan yang dimaksud di sini termasuk perlakuan suami istri yang naik haji bersama-sama? Karena satu kamar bersama. Wah, bahaya ini. Kadang-kadang tangan dan kaki. Baik. Baik. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini pokoknya kita pembahasan apa saja itu Pak ya. Bahaya itu. Alhamdulillah. Jadi betul Pak, itu termasuk. Iya. Bahkan batal hajinya kalau dia melakukan. Bukan hanya tangan dan kakinya, kalau sampai standar bahaya. Seperti istilah kita yang dulu kan, sudah standar. Nah, itu bahaya, bisa batal hajinya. Kalau sebelum tahallul, Pak. Kalau sudah tahallul, misalnya sudah tukur, sudah bebas dari pakaian ihram, sudah lempar jumroh, nah itu sudah bebas, bisa. Sudah bisa. Tadi itu yang membatalkan, itu yang sebelumnya, Pak. Iya. Nah, kalau dia dilakukan sebelum berihram, misalnya kan sebelum mikot, kita baru berangkat dari Makassar ke Jakarta, ya tangan dan kaki main, tidak ada masalah. Nah nanti itu tidak bolehnya kalau sudah di mikot. Kalau kita misalnya hajinya langsung dari Indonesia masuk Mekah, haji yang datang terakhir itu kan, berarti kan ihramnya di atas pesawat, Pak. Karena harus di Yalamlam. Jadi kalau kita pergi dulu ke Madinah, ya misalnya orang-orang yang duluan datang kan ke Madinah dulu. Ya, maka kita tidak di pesawat. Nanti kita ihramnya dari Madinah di Dzul Hulaifah, disebut Bir Ali. Iya, di situ baru berlaku itu. Baru berlaku. Adapun sebelum itu boleh. Ya, dan masuk maksiat kalau sudah ihram, sudah pakaian ihram, ya, sarung dan itu, kebetulan dia tiba-tiba tertarik, bahaya. Tidak boleh. Alhamdulillah. Tapi masalahnya Pak Haji, biasanya orang pisah. Dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, antara suami istri. Kecuali kita haji ini, ya yang plus yang bisa tinggal berdua baru. 2005 itu dapat dengan pengacaranya sehingga bisa bersama dengan istri. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi tidak ngapa-ngapain sih. Baik, alhamdulillah. Aman berarti. Bahaya, Masya Allah. Baiklah, Pak. Baik. Berarti aman, Pak ya? Alhamdulillah. Hanya dengan ilmu ini kita tahu bahwa 5 waktu sholat itu 2 diantaranya punya waktu 2 termen.
yaitu Isya dan subuh. Apakah masuk dibenarkan waktu Isya itu bergeser kalau terjadi umpamanya kegiatan majelis ilmu ini? Mohon penjelasan. Baik. Iya, karena ini Haji Rohim pekan lalu belum bilang ya, sholat pada waktunya lebih utama. Nah, sebenarnya Pak, ini saya terus terang, sebenarnya ya kalau bilang bisa Pak, karena waktu Isya itu masih di waktunya kalau sepertiga malam pertama. Jadi selama masih itu, apalagi ada kegiatan memang ya, dan memang utamanya Isya itu digeser, nah, itu bagus. Hanya saja kadang saya khawatir masyarakat. Itu sebenarnya Pak. Saya tidak khawatirkan kita yang datang, insya Allah kita paham. Tapi kalau masyarakat kadang, wah kenapa ini? Orang sudah adzan tapi masih ceramah. Nah itu, kita tidak mau membuka pintu mereka membicarakan kita. Sebenarnya yang kita bilang betul, kita boleh ya akhirkan sampai jam 9. Tidak apa-apa, kan sampai sepertiga malam pertama itu lebih utama. Karena Nabi pernah belum akhirkan sholat sampai perempuan sudah tidur, anak-anak sudah tidur. Sisa jamaah laki-laki yang menunggu Nabi keluar. Dan Nabi bilang, kalau seandainya tidak memberatkan, saya akan akhirkan sholat di waktu itu. Kata Nabi SAW. Tapi kalau memberatkan, jangan. Kalau memberatkan, jangan. Seperti itu Pak. Jadi benar yang kita bilang, Haji Rohim juga kemarin Alhamdulillah, diingatkan sebenarnya saya lebih menjaga orang di luar, jangan sampai mereka kita mau adakan kebaikan nanti mereka bicarakan kita yang buruk-buruk. Baik. Ada ulama besar Al-Mukarram kayak dia Pano. Waktu SMA saya pernah bertanya tentang waktu salat. Bagaimana saya terlambat salat? Apa alasannya? Saya nanti laksanakan pada jam 12 malam. Apa alasannya? Kata Pak Al-Mukarram. Saya bermain domino. Betul Pak. Nah, berarti itu salah kalau itu. Kalau yang Haji Idrus kan seperti ini. Itu benar. Saya terlambat salat subuh karena tadi malam saya begadang. Mohon Apa diluruskan dulu. kerjanya? Saya menyusun skripsi. Kata beliau, itu betul itu. Baik. Pemahaman kami yang awam bahwa bergesernya Isya itu dan subuh yang mendapat dispensasi 2 waktu adalah kegiatan yang bermanfaat. Betul Pak. Itu Tidak bermanfaat dan dominan. haram. Haram. Tidak boleh. Bermanfaat. Iya betul. Geser sedikit. Betul. Kemudian saya akan isi sedikit. Baik. Nah, begini saja Pak. Kita ada dulu sedikit, baru kita tanya jawab sedikit. Kita lanjutkan pertanyaan tak. Kita ada dulu sedikit, baru bertanya. Baru kita komat. Ini sebenarnya pertanyaan ada dulu Kita ada dulu sedikit Pak Haji. Baik. Iya. Kita ada dulu sedikit, baru lanjut ke pertanyaan tak. Supaya sebentar pas kita selesai bertanya, kita komat. Iya. Adzan dulu. Iya, sebentar Pak. Aman. Makanya kita adzan dulu supaya kisahnya mantap. Baik, kita lanjut sedikit dengan pertanyaan Pak Haji Idrus. Yang saya maksudkan ini sebenarnya kado 5 tahun berjalannya kajian ilmu. Sehingga terpanggil untuk suatu kesyukuran bahwa guru kita Ustaz Ayub telah mewakafkan diri dalam rangka mencerdaskan jamaah. Semoga beliau guru kita tetap sehat
Amin. Sebelum itu ada kado yang saya sampaikan, seni agamis kalau disingkat. Judulnya Alif dan Waw. Alkisah tersebutlah tenaga kerja wanita Indonesia ke Saudi Arabia. Dari seluruh peserta Indonesia termasuk Sulawesi Selatan datang dari Tanah Bugis, keluarga saya. Dikumpullah dia di Jakarta di gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia Jalan Gatot Subroto yang tingkat 10 itu untuk pembekalan. Singkat cerita harus dibekali dengan antara lain bahasa Arab. Bahasa Arab. Pada akhir sesi pembekalan diteslah apakah bisa hafal atau tidak. Ini seni ruang agamis itu. Panggillah seluruh peserta. Terakhir dari Sulawesi Selatan, namanya Siti Rah, bukan Siti Rahmah, Siti Rah. Siti Rah, kamu dari mana? Sebutkan nama lengkap apa, titel apa, alumni apa, pendidikan. Sebutkan dia. Oh, kalau begitu kamu datang dari jauh. Sebutkan apa bahasa Arabnya, datang dari jauh. Siti Rah mengatakan datang jauh. Datar jauh. Bahasa Arabnya perkakas di rumah tangga di dapur, aluminium. Sebutkan bahasa Arabnya tanggap. Biasanya itu terakhir yang lihat tanggal terima kasih. Alumana. Kamu masih gadis atau masih masih perawan, Ustaz? Oh, ini instrukturnya Ustaz Gaul. Ditanya apa bahasa Arabnya kalau wanita datang pulang? Oh, haid. Mantap, Pak. Kalau begitu, kamu lulus. Berangkatlah dia ke Saudi Arabia. Tempat kerjanya sebagai asisten rumah tangga di Jeddah. Pada suatu saat ada milioner minyak mempertanggungjawabkan kamar dari Syekh, usianya Syekh. Singkat kisah, suatu subuh kembalinya Syekh dari masjid, sholat subuh, mau masuk kamar, sementara Siti Rah ada membuka jendela. Saya mulai bahaya ini, Pak. Pas saya lihat itu, Siti Rah ini membuka jendela, kimononya atau baju tidurnya, dasternya tersingkap sedikit, terlihat betisnya yang mulus. Ini bahaya saya bilang tadi, Pak. Seperti mulusnya, betisnya. Jadi pertanyaannya apa ini sebentar, Pak? Baik. Karena mulai bahaya ini. Si Syekh mengatakan, Siti Rah, berlaun-laun buka jendela. Baiklah Siti Rah melihat Syekh kecil ini menonjol. Bahaya ini, Pak. Oleh Siti Rah melihat ini, di rumahnya ada penjualan menjerit. Dia bilang, wow.
Wow. Si Syekh mengatakan, salah si Tira. Bukan wow, alif. Mau itu tadi judulnya wow sama alif. Masya. Kalau wow ini baru anu. Melengkung. Kalau alif berdiri. Jadi pertanyaannya ini Pak Haji. Pertanyaannya, apakah ini ada nilai dosa dalam kisah yang begini karena kita sebut-sebut tadi bahasa Arab yang pelintir, tadi bahasa Arab, dan kemudian kita sebut alif dan waw, apakah ada nilai dosanya? Baik, Pak. Jadi kalau yang disebut pelintirkan tadi maksud Quran Pak dosa. Karena itu istihza Pak. Ada istilahnya olok-olok ayat Al-Quran. Jadi tidak boleh kita mempelintirkan ayat Quran. Kalau itu dosa Pak. Bahkan bisa membatalkan Islam. Membatalkan Islam. Kalau ayat Quran dipelintir. Adapun yang bukan Pak. Nah, terus terkait dengan alif dan waw tadi itu salah. Jangan, tidak boleh. Laki-laki perempuan yang bukan mahram, bukan suami istri, tidak boleh membicarakan alif dan waw. Iya, yang bukan ini kan masalahnya ini. Bukan istri. Iya, kalau suami istri terserah mau waw mau alif. Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Jadi kalau Quran tidak boleh dipelintirkan. Itu dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.